Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga di sore hari, di malam hari yang berbahagia ini, kita kembali berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia ini, guna melanjutkan kembali pembahasan kita dari risalah Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, 6 poin penting atau 6 titik penting dari sirah, kisah perjalanan hidup manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca titik yang ketiga tentang kisah bacaan Nabi terhadap surah An-Najm. Ya. Di mana syaitan ketika itu memasukkan satu kalimat yang menjadikan orang musyrikin itu ridha terhadap ajaran tauhid, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi membaca afara'aitumul Lata wal Uzza, maka syaitan menambahkan di pendengaran orang-orang musyrikin. Apa tambahannya? Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Itulah para gharanik. Gharanik adalah malaikat-malaikat yang tinggi. Sungguh syafaat mereka itu sangat diharapkan. Maka mendengarkan bacaan ini, orang musyrikin langsung respek dengan dakwah tauhid, karena mereka menyangka bahwa keyakinan mereka selama ini sama dengan keyakinan yang didakwahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu adalah ucapan syaitan yang diperdengarkan kepada mereka. Iya. Satu pelajaran penting dari kisah ini, bahwasanya orang-orang musyrikin dalam menyembah sembahan mereka selain daripada Allah itu tidak menganggap bahwa sembahan ini mampu memberikan manfaat dengan sendirinya atau menghindarkan dari mudarat, dari bahaya dengan sendirinya. Akan tetapi mereka meyakini bahwa sembahan-sembahan tersebut menjadi perantara antara mereka dengan Allah, sehingga doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Jelas ya? Mereka menganggap bahwa syafaat mereka itu pada hari kiamat akan sangat bermanfaat untuk mereka.
Sehingga dalam mendapatkan syafaat mereka pada hari kiamat, maka harus disembah di dunia ini. Paham ya? Ternyata jamaah sekalian, keyakinan seperti ini sama dengan keyakinan orang-orang musyrikin yang ada di zaman kita. Ketika mereka datang mengunjungi kuburan, meminta-minta di sisinya, membawa sesaji, membawa lilin, membawa minyak, dan seterusnya. Ada yang membawa air kepada kuburan tertentu. Nah, tidak ada di antara mereka yang menganggap bahwa kuburan ini bisa memberikan manfaat untuk mereka. Tidak. Penghuni kubur ini bisa menghindarkan mereka dari bahaya. Tidak. Tapi keyakinan mereka adalah apa? Penghuni kubur ini bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Penghuni kubur inilah yang akan memberi syafaat kepada mereka nanti pada hari kiamat, sehingga didatangi dan dimintai. Nah, jadi kesyirikannya sama, perbuatannya sama. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, dari kisah ini kita harus memahami bahwasanya kesyirikan yang sesungguhnya itu adalah ketika seseorang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah di dalam hajatnya. Itu kesyirikan yang sesungguhnya. Dan kesyirikan jenis ini banyak orang yang tidak menyadarinya bahwa itu adalah syirik. Bisa dipahami ya? Ya. Makanya orang-orang musyrikin ketika mendengarkan ucapan syaitan ini langsung gembira. Oh, ternyata keyakinan kita dengan keyakinan Muhammad itu sama. Ya. Tidak ada permasalahan. Sehingga di akhir surah An-Najm, Nabi sujud kepada Allah, mereka semua ikut sujud. Paham ya? Mereka semuanya ikut sujud. Artinya apa? Terjadi kesamaan ya, antara kita dengan Muhammad. Ya. Tapi ketika Nabi mengetahui ada isu yang seperti itu, Nabi langsung ingkari bahwa itu bukan bacaan saya. Tidak ada dalam Al-Quran bacaan seperti itu. Nah, maka ketika itulah mereka semakin marah, semakin besar permusuhannya kepada Nabi dan kaum muslimin. Jelas ya? Ya, kemudian pelajaran berikutnya yang bisa diambil di sini, ya, bahaya berita-berita yang tidak thiqah, yang tidak bisa dipercaya itu, atau dalam istilah sekarang disebut dengan berita hoax. Ini apa namanya? Dampaknya di tengah masyarakat itu sangat besar. Dampaknya di tengah masyarakat sangat besar. Coba perhatikan ketika tersebar hoax bahwa orang-orang atau penduduk Mekah, orang-orang Quraisy itu sudah mengikut kepada agamanya Muhammad. Tidak ada lagi masalah. Para sahabat yang mendengarkan berita itu di mana? Di Habasyah, di Ethiopia sana, itu langsung bergembira dan berkemas siap untuk pulang. Kenapa? Tidak ada lagi masalah. Ya. Kembali ke kampung halaman mereka. Ternyata apa yang mereka dapatkan di sana berbeda dengan berita yang sampai. Laisal khabaru kal muayyanah. Khabar itu tidak seperti dengan kejadian yang sebenarnya. Baik. Maka ini beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari
kisah Al-Gharanik ini dikenal dengan kisah Gharanik, ya, karena ada tambahan Gharanik Al-Ula pada bacaan surah An-Najm. Baik, kita tinggalkan Al-Mawdi'ul Tsalits, kita masuk pada Al-Mawdi'ul Rabi'. Titik yang keempat dari titik penting dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh rahimahullah, qissatu Abi Thalib faman fahimaha hasanan wa ta'ammala iqrarahu bit-tauhid wa hatta an-nas alaihi wa tasfihi uqul al-musyrikin wa mahabbatihi liman aslama wa khala'a asy-syirk thumma badala umrahu wa malahu wa auladahu wa 'ashiratahu fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Titik yang keempat adalah tentang kisah Abu Thalib. Siapa yang memahaminya dengan baik dan memperhatikan bagaimana Abu Thalib itu mengikrarkan tauhid, maksudnya mengakui kebenaran tauhid, walaupun dia sendiri tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, ya. Tapi Abu Thalib, yakni paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar memahami akan kebenaran tauhid dan memberikan dorongan manusia kepada tauhid. Dan dia sendiri menganggap akal-akal orang musyrikin itu adalah akal yang bodoh. Dan bagaimana cintanya Abu Thalib terhadap orang yang masuk Islam dan melepaskan kesyirikan. Kemudian Abu Thalib sendiri badala umrahu, ya, benar-benar menghabiskan umurnya dan hartanya dan anak-anaknya dan keluarganya sendiri di dalam menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Abu Thalib meninggal. Saya kira kita semua ma'ruf dengan kisah Abu Thalib, ya. Yang mana Abu Thalib ini adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakak dari ayahnya Nabi. Ayahnya Nabi namanya siapa? Abdullah. Ya, punya kakak namanya Abu Thalib. Dan Abu Thalib inilah yang diamanahi oleh kakeknya Nabi Abdul Muttalib ketika dia akan meninggal. Pada usia sekitar 9 tahun, ya, Nabi, kakeknya meninggal. Maka Abdul Muttalib, kakek Nabi, mengamanahkan kepada Abu Thalib pengasuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib ini punya banyak anak. Ya, dia punya banyak anak, laki-laki dan wanita. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, ya kan? Iya. Kemudian dari kalangan wanita ada yang menerima Islam, namanya siapa? Kunyahnya Ummu Hani. Itu saudari dari Ali bin Abi Thalib. Dan sejumlah putra-putra Abu Thalib yang lain itu rata-rata menerima Islam. Ya. Dan pamannya Nabi ini, yakni Abu Thalib ini adalah orang yang sangat besar jasanya terhadap Nabi, menolong dan membela beliau. Tapi sayangnya dia sendiri tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah. Jelas, ya?
Dia sendiri tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah. Dia bela Nabi sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Di saat tatkala Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah dan menyampaikan dakwah tauhid secara terang-terangan, tidak ada yang berani menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Abu Thalib ini. Jelas ya? Dia dukung dakwahnya Nabi. Sampai dikatakan di sini, dia mengorbankan umurnya sendiri, hartanya, anak-anaknya, keluarganya untuk menolong dakwahnya Nabi. Sampai-sampai sebagaimana yang sudah kita singgung ya pada pertemuan yang telah lalu, bagaimana orang-orang Quraisy itu berupaya keras untuk mengintimidasi Abu Thalib agar mau menghentikan dakwah keponakannya. Ditawarilah Abu Thalib tawaran yang pertama, bahwa kami memuliakan kamu, kami menganggap kamu adalah sesepuh kami, pemimpin kami. Tolong nasihati keponakanmu untuk tidak mencela Tuhan-Tuhan kami, ajaran kami. Abu Thalib tidak memberikan reaksi. Datang kedua kalinya lebih tegas lagi. Mengajak Abu Thalib untuk menukar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Thalib menolak. Datang ketiga kalinya lebih tegas lagi. Pokoknya kalau kamu tidak mau menghentikan keponakanmu ini, kami yang akan turun tangan. Jangan salahkan kami kalau kami mencederainya. Di situ Abu Thalib baru muncul kekhawatiran terhadap Nabi. Maka dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan maksud orang Quraisy itu. Dan siapa? Abu Thalib menginginkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melanjutkan dakwahnya karena tekanan-tekanan dari orang-orang Quraisy, dari kaumnya. Tapi apa kata Nabi? Demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka memberikan kepadaku matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, agar aku meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan meninggalkannya sampai mereka menghabisi nyawa saya. Maka kata Abu Thalib, demi Allah, wahai keponakanku, saya tidak akan membiarkan seorang pun dari mereka menyentuh kulitmu. Lanjutkan apa yang ingin kamu lakukan. Dan saya pendukungmu. Coba lihat ya. Padahal Abu Thalib ini musyrik. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat dan keluarga beliau dari Bani Hashim diboikot. Diboikot di satu lembah. Lembah itu dekat dengan Ka'bah, di antara dua gunung. Kalau tidak salah nama gunungnya Gunung Qayqa'an. Saya lupa nama gunungnya satu. Masih ada sekarang gunungnya ya. Terlihat jelas ketika kita berada di Makkah, di Masjidil Haram. Di situ ada bangunan warna kuning, sering disebut oleh orang Maulid Nabi, yakni tempat kelahirannya Nabi. Walaupun itu berita yang kurang tepat ya. Tapi di lembah itulah Nabi bersama dengan Bani Hashim diboikot oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh jual beli dengannya, tidak boleh bicara dengan mereka.
Ya, tidak boleh menikah dengan salah satu di antara mereka atau menerima lamarannya. Baik. Dan yang lain sebagainya dari aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Perjanjian pemboikotan ini ditulis dalam satu papan. Kemudian papan itu digantung di dinding Ka'bah. Coba lihat ya. Berlangsung pemboikotan sampai sekitar 3 tahun lamanya. Nabi dalam keadaan seperti itu. Dan termasuk yang diboikot di situ adalah Abu Thalib sendiri. Ikut diboikot. Keluarganya, anak-anaknya diboikot di tempat itu. Gara-gara Nabi SAW. Coba lihat ya. Padahal Abu Thalib sendiri akidahnya sama dengan akidah orang-orang Quraisy. Tapi karena pembelaannya terhadap Nabi, sehingga dia rela bersabar untuk menerima pemboikotan itu. Sampai-sampai Nabi dan para sahabatnya dan keluarganya ketika itu, ya, ada di antara mereka yang hanya makan daun-daun tumbuhan. Ya, karena mereka tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang. Tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, biar ada uang, tidak bisa juga membeli. Sehingga mereka benar-benar merana sekitar 3 tahun lamanya. Coba lihat ya. Ternyata Abu Thalib juga ikut diboikot. Luar biasa pengorbanan ini jemaah sekalian, ya. Kalau dibandingkan pengorbanan kita dengan pengorbanannya Abu Thalib, tidak ada apa-apanya pengorbanan kita terhadap Islam. Iya. Tapi sayang, dia tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah. Dalam keadaan dia yakin bahwa agama Muhammad ini adalah agama yang benar. Dia yakin yang didakwahkan oleh keponakannya ini adalah dakwah yang benar. Disebutkan dalam salah satu bait syair yang dibuat sendiri oleh Abu Thalib, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Di antara ucapan Abu Thalib di situ, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al-malamata aw hadara masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Katanya, sungguh saya tahu betul bahwasanya agama Muhammad itu adalah agama terbaik yang ada di jagat raya ini. Itulah agama yang terbaik. Itulah ajaran yang paling benar, kata Abu Thalib. Terus kenapa tidak ikut? Katanya, laulal malamata aw hadara masabbatin. Seandainya saya tidak khawatir untuk mendapatkan cercaan, penghinaan, atau berhati-hati dari masabbah, menyelisihi, tercela karena menyelisihi orang-orang tua dulu. La ra'aitani samhan bidzalika mubina, maka pasti engkau melihat saya orang yang benar-benar menerima, menerima dengan jelas agama Muhammad itu. Ternyata ini penghalangnya jemaah sekalian. Satu, tidak mau mendapatkan celaan, cercaan daripada kaumnya. Yang kedua, dia tidak mau menyelisihi ajaran nenek moyangnya, sehingga nanti bisa mendapatkan cercaan dari nenek moyangnya kalau dia menyelisihinya. Coba ya,
Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa taklid terlalu fanatik dengan ajaran nenek moyang yang belum jelas akan kebenarannya, itu adalah as-sawarif minal haq, sesuatu yang dapat menghalangi seseorang dari kebenaran. Demikian pula jamaah sekalian, tidak mau dicela, tidak mau rusak reputasinya, tidak mau jatuh pamornya di tengah masyarakat. Ini juga termasuk penghalang menerima kebenaran. Karena Abu Thalib adalah orang yang sangat dimuliakan di tengah kaumnya. Apalagi dia dianggap pengganti ayahnya, yaitu Abdul Muttalib yang sudah meninggal, yang juga merupakan pemimpin orang Quraisy, pemegang kunci Ka'bah. Di zaman dahulu siapa yang pegang kunci Ka'bah itu adalah orang yang sangat mulia. Masya Allah. Lihat ya. Ternyata ini yang menghalangi Abu Thalib tidak mau menerima agama Nabi. Padahal hatinya yakin betul ini agama yang benar. Ini ajaran yang lurus yang dibawa oleh Muhammad. Nah, maka terus-menerus Abu Thalib berada di atas kekafiran dan kesyirikannya, walaupun dia tetap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian datang ajalnya. Dalam kisah yang masyhur, ketika Abu Thalib berada pada detik-detik terakhir kehidupannya, sudah mulai menghadapi sakratul maut. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita bahwa pamannya sudah sakarat. Maka Nabi mengunjungi pamannya, menjenguknya dengan maksud tetap mengajak dia kepada Islam. Ketika Nabi tiba di rumah Abu Thalib, ternyata di situ sudah ada pentolan-pentolan orang Quraisy duduk di dekatnya Abu Thalib. Di antaranya adalah Ambo Dongo, Abu Thalib, Abu Jahal. Sudah ada Abu Jahal juga di situ di dekat kepalanya duduk. Nabi tetap masuk, berbicara kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Kata Nabi, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, yang dengan kalimat ini saya akan jadikan hujjah, alasan untuk menyelamatkan engkau nanti pada hari kiamat di hadapan Allah." Ini saja permintaannya Nabi. Ikramkan la ilaha illallah, sudah. Nabi jamin Nabi akan mintakan keselamatan untuknya di hadapan Allah. Coba lihat kehebatan la ilaha illallah, ya. Satu kalimat ini, kalimat penyelamat dunia dan akhirat. Tapi ketika Nabi ajak seperti itu, Abu Jahal berkata, dibisikkan di telinganya Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Hei Abu Thalib, kamu sudah benci dengan agamanya bapakmu Abdul Muttalib? Benci sama agama nenek moyangmu? Kamu sudah mau tinggalkan ajaran orang-orang dulu? Sesa kau itu, kapan kamu mau tinggalkan? Kamu mau selesai? Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi ulangi lagi, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Nabi ulangi, Abu Jahal ulangi lagi ucapannya.
Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana Abu Jahal itu tahu betul kelemahannya Abdul Muttalib. Siapa? Abu Thalib. Apa kelemahannya? Kalau sudah disebut agama nenek moyangnya, agama bapaknya, sudah dia tidak akan minggir itu. Makanya yang disebut nama bapaknya. Kamu benci nama agamanya Abdul Muttalib? Kamu sudah tidak senang kalau kamu mengucapkan kalimat ini. Nabi ulang, dia ulang lagi. Nabi ulang, dia ulang lagi. Sampai 3 kali. Abdul Muttalib tetap pada pendiriannya. Abu Thalib tetap pada pendiriannya. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena tetap mendapatkan syubhat dari Abu Jahal. Pelajaran penting jemaah sekalian, bahaya teman duduk yang jelek, teman bergaul yang jahat. Iya, apalagi seorang musyrik. Iya, apalagi seorang yang kafir. Naam, bergampangan bergaul dengan mereka bahaya. Coba lihat ini. Di akhir kehidupannya dikokohkan di atas kesyirikan oleh sahabatnya Abu Thalib, yaitu Abu Jahal. Akhirnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sampai Nabi pun tinggalkan dia. Nabi tinggalkan dia. Jadi yang mengelilinginya hanya teman-temannya saja. Para pemuka-pemuka Quraisy yang menentang dakwah tauhid, terus mengokohkan dia berada di atas kesyirikan sampai Abdul Muttalib, sampai Abu Thalib meninggal. Akhirnya dia meninggal di atas agama nenek moyangnya. Setelah meninggal, Ali bin Abi Thalib ketika itu masih kecil, masih anak-anaknya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita wafatnya Abu Thalib. Kata Ali, "Ya Rasulullah, inna ammaka syaikhun dhalun qad halak." Wahai Rasulullah, sungguh pamanmu orang tua sesat itu sudah mampus, sudah binasa dia. Mendengarkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Orang yang sangat dia cintai, pengganti kedua orang tuanya, ya, yang mendidik dia sampai dewasa, sampai Nabi menikah, sampai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, membela beliau. Betapa sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Lebih sedihnya lagi ketika ternyata Abu Thalib meninggal di atas agama kesyirikan. Maka Nabi pun bersabda, "Wallahi ya ammi, la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Demi Allah, wahai pamanku, benar-benar saya akan mintakan ampun kepada Allah untukmu selama saya tidak dilarang. Nabi tetap mau memintakan ampun untuk pamannya yang meninggal di atas kesyirikan. Tapi Nabi sebutkan selama saya tidak dilarang. Ternyata jamaah sekalian, tidak lama setelah itu turun wahyu dari Allah, langsung menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam teguran keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan seorang yang beriman memintakan istighfar, ampunan terhadap orang-orang yang jelas-jelas meninggal di atas kesyirikan.
Tidak pantas dia mintakan ampun untuk orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu adalah keluarga dekatnya, tidak boleh. Kalau jelas-jelas dia meninggal di atas kesyirikan, di atas kekafiran. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas nampak bagi mereka bahwa yang meninggal ini termasuk penduduk neraka jahanam. Habis harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu memberikan keselamatan kepada pamannya yang meninggal di atas kesyirikan. Ya, hanya datang dalam salah satu riwayat yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula syafa'ati lakana fid darqil asfali minan nar." Seandainya bukan karena syafaatku terhadap pamanku nanti pada hari kiamat, ternyata masih ada manfaatnya sedikit syafaatnya Nabi. Dan ini adalah kekhususan untuk Nabi, tidak berlaku untuk yang lain. Seandainya bukan karena syafaatku pada hari kiamat nanti, pamanku itu termasuk orang yang berada di keraknya api neraka, di dasar api neraka. Tapi karena permohonan Nabi, Allah ringankan apa? Siksaannya Abu Thalib ini. Diringankan sampai siksaan bagaimana? Hanya diletakkan bara api dari neraka di bawah telapak kakinya, mendidih otaknya. Dalam keadaan dia menyangka bahwa itu adalah siksaan yang paling berat untuk dirinya. Tidak ada lagi orang yang lebih berat siksaannya dari dia. Sementara kata Nabi, itu adalah siksaan yang paling ringan dalam neraka. Subhanallah. Maka di sini pelajaran penting bagi kita jemaah sekalian. Betapa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat penyelamat dunia dan akhirat. Siapa yang mengikrarkannya, dia memegang kunci surga. Siapa yang melalaikannya, mengabaikannya, ya, atau tidak melaksanakan konsekuensinya, maka kecelakaan baginya pada hari kiamat. Jangankan kita jamaah, Abu Thalib pamannya Nabi, menolong Nabi, berkorban untuk Nabi, siap hidup dan mati bersama dengan Nabi. Tapi karena dia tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah, tetap tempatnya di neraka. Tetap tempatnya di neraka. Nah, maka ini adalah pelajaran besar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus orang-orang yang diberikan oleh Allah petunjuk kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Syukuri, berpegang teguh terhadapnya. Jangan pernah lepas daripadanya dan jangan pernah menyanyiakannya. Ya. Karena ketika Allah tunjukkan kita kepada kalimat ini, yakin dan percaya Allah menginginkan keselamatan untuk kita dunia dan akhirat. Allah menginginkan kebahagiaan untuk kita dunia dan akhirat. Jelas? Tapi siapa yang menyanyiakannya jamaah? Ya, siapa yang menyanyiakannya? Berarti dia adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat la ilaha illallah. Kapan dia tidak syukur, Allah akan cabut nikmat itu. Ya, Allah akan cabut nikmat itu. Dan perhatikan jemaah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghinakan Abu Thalib yang tidak mau menerima tauhid. Bahkan walaupun yang memintakan syafaat untuknya adalah seorang nabi,
manusia yang paling dicintai oleh Allah, Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mintakan ampun untuknya, Allah tidak terima. Kenapa jemaah? Karena orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak ada penolong baginya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sama sekali tidak ada penolong bagi orang-orang zalim itu, yakni orang-orang musyrik itu. Tidak ada penolong baginya. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Tidak ada yang bisa memberikan apa? Kebaikan terhadap dirinya pada hari kiamat. Fama lahum min syafi'in. Tidak ada lagi pemberi syafaat untuk mereka pada hari kiamat. Itu pun Abu Thalib diberikan kekhususan, diterima syafaat, permohonan syafaatnya Nabi, tapi apa? Diterima cuma sampai batas meringankan siksaannya saja, bukan sampai keluar dari neraka. Kenapa? Sudah ketetapan Allah, siapa yang meninggal di atas kesyirikan kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, satu. Yang kedua, wal musyrikin, dan orang musyrik. Ini sama, digandengkan menggunakan waw. Dalam bahasa Arab waw aqaf namanya. Kalau waw aqaf itu artinya dia setara. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrik sama. Di mana tempatnya? Fi nari jahannam. Tempatnya di dalam neraka jahannam. Berapa lama? Khalidina fiha. Kekal untuk selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah makhluk yang terjelek, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kisah tentang wafatnya Abu Thalib, kisah tentang hidupnya Abu Thalib, perjuangannya membela Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sampai dia meninggal. Ini adalah kisah yang benar-benar memberikan pelajaran besar bagi kita seluruhnya. Akan bahaya kesyirikan. Bahaya. Siapapun meninggal di atas kesyirikan, itu tidak akan bisa ditolong lagi. Nah, maka dari itu jamaah, selamatkan diri kita dan keluarga kita dari kekekalan api neraka dengan membersihkan diri dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran berikutnya kita akan bahas faidah-faidah dari kisah ini. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya untuk tetap kokoh di atas tauhid, dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan. Kita dan keluarga kita, kawan-kawan kita dan seluruh kaum muslimin, kaum mukminat, agar mereka semuanya dihindarkan dari segala macam bentuk kesyirikan. Sekira demikian jemaah sekalian apa yang bisa kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.